Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dengan NIM channel 19029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Pengertian amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Pengurangan nilai aktiva tak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aktiva tak berwujud. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Yang pertama, metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Yang kedua, metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya, dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah suatu perusahaan yang timbul dan transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Karakteristik kewajiban. Yang pertama, penyelesaiannya di masa datang melalui kas, barang, atau jasa. Yang kedua, tidak dapat dihindari. Yang ketiga, timbul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Klasifikasi kewajiban. 1. Kewajiban lancar atau jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka pendek. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Kewajiban lancar yang sudah pasti. Kewajiban lancar yang sudah pasti adalah kewajiban lancar yang memenuhi 2 syarat, yaitu kewajiban untuk membayar sudah pasti, tanggal dan penerimaannya, jumlah yang harus dibayar sudah pasti. Yang termasuk dalam kewajiban lancar yang sudah pasti adalah utang dagang, kewajiban pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa. Yang kedua, utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa. Transaksi pinjaman atau utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, utang dividen. Utang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas atau aktiva lain. Yang keempat, uang jaminan yang dapat diminta kembali. Uang jaminan yang dapat diminta kembali adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat diterimanya uang tanggungan dari pihak lain. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Dalam kebijakan akuntansi, kewajiban atau utang kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Sekian penjelasan saya tentang pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.